di Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi di sini aku mau mereview Dreambook yang sudah aku buat. Cantik kan, lucu banget, pink-pink, aku suka banget. Oh my god. Di sini aku mau disclaimer dulu, mohon maaf kalau suaranya agak sedikit serak. Oke, check it out. Ini dia cover Dreambook aku. Dreambook ini punya Aisyah. Ini orangnya sangat cantik, masya Allah, tabarakallah, calon orang sukses, amin amin rabbal alamin. Ini logo brand hijab aku. Oke, mari kita mulai. Di halaman pertama itu ada about me. Nah nih, halo, kenalin, nama aku Aisyah Mawadah. Aku berasal dari Pekanbaru Riau, lahir pada tanggal 2 Mei 2007. Aku anak ke-6 dari 6 bersaudara, dan ya pastinya aku anak bungsu, dan fun fact-nya aku anak perempuan satu-satunya. Next, sini ada apa ini? Ada pool, tarik ya. Pertama ada lagu dari Tulus. Coba kita tarik. Wah, ini Aisyah umur 3 tahun. Kenapa nih tidak senyum nih, Adiks? Mikirin apa, Diks? Oke, next di sini ada Aisyah umur 9 tahun, senyumnya sangat berkah di wajah. Ini pergi sekolah gitu ya, pagi-pagi hari Selasa dah kalau nggak salah ini. Ini Aisyah umur 18 tahun, Aisyah sekarang, masya Allah, tabarakallah. Oke, apakah Aisyah yang ini mengira Aisyah yang sekarang seperti ini? Asik. Nah, itu dia halaman tentang about me. Halaman selanjutnya ini ada pertama riwayat pendidikan. Mohon maaf ini agak lepas dikit. Nah, riwayat pendidikan ada apa nih? Jendela, mohon maaf ini jendelanya sudah terbuka karena tadi sudah take video, cuman ya begitulah memori HP ini ya. Ya, di sini ada jendela. Maksudnya apa? Ini adalah jendela ilmu pendidikan, jendela ilmu gitu ya. Ya, jendela ilmu. Di sini tempat aku menuntut ilmu. Yang pertama ini aku ada di Al-Izhar School Pekanbaru. Itu aku dari TK sampai SD. Dari 2012 aku masuk TK 2012. Mohon maaf ini salah. Masuk TK 2012 sampai SD aku terakhir 2019. Selanjutnya ini aku MTS dan MA aku lanjut di Darul Hikmah dari 2019 sampai 2025. Dan ya aku sekarang di Universitas Pendidikan Indonesia S1 di Ilmu Pendidikan Agama Islam 2025 sampai sekarang. Doakanlah semoga cepat selesai, amin amin ya amin, dan lanjut ke jenjang selanjutnya. Nah, ini dia riwayat pendidikan aku. Oke, selanjutnya ada organisasi gitu ya. Ini ada dokumentasi aku habis LPG. Ini ada beberapa sertifikat. Mohon maaf ini sertifikatnya tadi terlepas gitu ya, karena ini tuh udah keempat kalinya take video ya, karena tadi habis memori. Ini udah baca sendirilah ya. Ya, ini pengalaman organisasi aku. Selanjutnya ada prestasi. Nah, di sini aku bagi 3. Yang pertama ada Fahmil, akademik, dan lain-lain. Kenapa Fahmil bedakan sendiri? Karena Fahmil ini adalah prestasi yang paling berharga dan paling besar dan paling lah menurut aku. Di sini aku bersama tim Fahmil aku, Hani dan Kika. Alhamdulillah kami mendapatkan hadiah ini dari pemerintah Kota Pekanbaru. Pak Muflihun, terima kasih Bapak. Ini 2023. Alhamdulillah 2024-nya tapi tidak dimasukkan di sini. Nah, ini aku 2023 tingkat provinsi, ini aku 2024 tingkat nasional, alhamdulillah ya lulus gitu. Alhamdulillah. Ini aku tingkat provinsi. Nah, ini tingkat Kota Pekanbaru. Selanjutnya dalam bidang akademik ini aku tidak mencantumkan semuanya, cuman ini aja. Tapi aku alhamdulillah dari SD itu mendapatkan 3 besar gitu ya, sampai SMA dalam bidang akademik. Selanjutnya lain-lain ini ada selain akademik. Ini aku tutup dah, aku malu banget ini serasa bukan aku gitu ya. Nah, ini aku waktu SD itu sangat aktif di pramuka. Ini perseni lomba di pondok, ini juara 1 Rubik, ini Cibes Cerman. Nah, ini dia prestasi aku, alhamdulillah, amin, masya Allah, tabarakallah. Selama hidup yang aku paparkan aja ini 70% lah. Next, di sini ada SWOT, strength and weakness. OT-nya nggak aku masukin karena aku maunya masukin strength and weakness-nya aja. Ya udah langsung aja. Strength itu kelebihan. Ya, kelebihan aku adalah, oh my god, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah, semoga benar. Weaknesses, apa ya? Kekurangan aku, kelemahan. Nah, ini sebenarnya banyak banget kekurangan ataupun kelemahan aku, cuman biarlah itu hanya Allah yang tahu. Nah, ini dia sekilas dari strength and weakness Kai. Selanjutnya ini ada MBTI aku, yaitu ENFJ. Apa itu? Mari kita lihat. Itu kita buka. ENFJ adalah pribadi yang hangat, karismatik, dan inspiratif dengan kepedulian tinggi terhadap orang lain. Mereka pandai memahami perasaan orang di sekitarnya dan berusaha menjadi, ya gitulah ya. Nah, ini dia suatu MBTI aku. Selanjutnya kita ke halaman berikutnya, yaitu
biggest inspiration, yaitu mama, my hero. Nah, jadi inspirasi aku untuk mendapatkan semua prestasi-prestasi ini itu semua karena aku ingin membanggakan mama. Ya. Nah, nih dan mencari prestasi ini itu semua aku persembahkan untuk mama. Yo. Makanya itu aku nggak ada buat idola di sini karena seperti yang dibilang di sini ya, aku itu suka mengidolakan hal random. Jadi apapun itu bisa aku jadikan idola gitu. Jadi nggak nentu gitu. Jadi aku cuma buat inspirasi terbesar aku. Oke. Next ada apa ini? Dream map. Ya, di sini map impian aku. Jadi pertama aku mau kuliah S1 dan S2 itu sambil bisnis ya dari 2019. Yaitu sekarang ya S1 insyaallah bisnis tuh. Amin. Nah, sambil bisnis. Nah, ini ada hubungannya ya dengan logo yang ada di depan ini. Alhamdulillah gitu, aku udah mulai bisnis kecil-kecilan dulu, nanti semoga menjadi besar. Win. Nah, ini ya sampai 2019. Next, ini aku 2019 ingin ngajar di sekolah bisnis gitu. Next di 2020 aku ingin lanjut S3 dan insya Allah udah jadi sukses. Tahun 2030 lembaga kesuksesan gitu. Nah, ini di kanan kiri ada beberapa afirmasi positif ataupun kata-kata kata-kata untuk penyemangat untuk menggapai mimpi-mimpi aku. Nih, yang pertama ada dari Maudy Ayunda. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, tak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan. Asik, dari Maudy Ayunda. Next, ini ada afirmasi. Berjanjilah untuk sukses, berjanjilah untuk sebuah impian yang dinantikan, berjanjilah untuk cerita yang indah, berjanjilah untuk orang tuamu, berjanjilah pada dirimu sendiri untuk tidak menyerah menggapai mimpi-mimpi ini. Ya, itulah dream map aku. Selanjutnya di sini ada my 105 dreams. Jadi dalam sini itu ada 105 mimpi-mimpi aku. Nah, kalau yang ini cuma garis besarnya gitu. Nah, kalau ini baru detailnya. Nah, itulah secretnya. Jadi 105 mimpi aku itu ada pendidikan dan prestasi, karir dan bisnis, spiritual dan pribadi, dan gaya hidup dan petualangan. Ya, begitu. Next ke halaman selanjutnya. Wow, apa ini? Yaitu ada kepribadian diri. Nah, ini kemarin Pak Epul suruh tugas mengetes gitu ya, mengetes kepribadian diri kita itu apa sih gitu. Nah, setelah aku tes, ternyata aku itu sanguinis and popular. Apa itu sanguinis and popular? Ini ada foto cantik aku. Nah, ini MTQ 2025. Tadi kan nggak ada ya. Nah, aku taruh di sini karena dia biru gitu ya. Terus ini biru, jadi kayak cocok gitu, biru-biru. Nah, gitu. Garis besarnya itu extrovert, membicara, optimis. Sebenarnya aku bingung gitu ya. Aku tuh kalau dites kepribadian diri aku tuh extrovert, tapi menurut aku tuh tidak extrovert. Tapi menurut kalian bagaimana? Next itu ada you are your blood type. Kamu adalah golongan darah kamu. Jadi, bentar. Nah, jadi ada riset gitu ya kalau di Jepang bahwa kalau di Jepang itu ramalan tentang seseorang lebih ditentukan oleh golongan darah daripada zodiak atau shio. Kenapa gitu katanya? Golongan darah itu ditentukan oleh protein-protein tertentu yang membangun semua sel di tubuh kita dan oleh karenanya juga menentukan psikologi kita. Benar apa tidak? Benar. Menurut aku sih benar gitu ya. Nah, mari kita lihat. Nah, kita lihat di sini golongan darah O. Aku golongan darahnya O ya. Nah, di sini tuh ada berjiwa besar, supel, nggak mau ngalah, alergi pada yang detail, dicintai oleh semua orang, loved by all, secara rahasia mempunyai pendapatnya sendiri. Next itu ada di lain pihak, mereka sangat fleksibel dan sangat mudah menerima hal-hal yang baru. Percaya. Nah, ini nih kayaknya nih, ini kepotong gitu ya. Percaya apa nih? Sedikit kekeliruan. Percaya diri ya, ini kurang nih. Percaya diri kepemimpinannya alami. Nah, itu dia kepribadian diri berdasarkan hasil riset dari Pak Epul. Ini golongan darah. Selanjutnya itu ada favorite color. Dalam psikologi, warna favoritmu bisa mengungkap banyak hal tentang diri. Nah, jadi di sini menurutnya kalau menyukai warna favorit itu lebih banyak
menggambarkan tentang diri kita. Mari kita lihat di sini tuh. Nah itulah, bacalah gitu. Itu dia warna favorit aku. Next itu ada support system. Nah support system ini adalah orang-orang yang selalu menyemangati aku dalam segala hal. Di sini yang pertama ada keluarga kandung aku sendiri. Ada mama, ini aku, ini abang pertama, abang yang kedua, abang yang ketiga, abang yang keempat, abang yang kelima, kakak ipar aku, ini ponakan aku yang kecil, selalu aku rindukan. Orang sih kami mirip seperti adik kakak. Next support system aku itu di sini ada keluarga besar aku, ada ini dia sepupu the best. Oke, next ini teman-teman aku sekarang di univ gitu ya, mereka pokoknya the best lah. Ini teman-teman aku dari sampai SMA. Ini juga support aku selama SMA. Ini support system tercomel, terlucu di dunia. Next, memories. Ya, memories. Sebenarnya ini juga termasuk support system, cuman aku letak di bagian memori aja. Ini ada tim aku dari 2022 sampai 2025. Nah, karena mereka lah aku bisa sampai di titik ini. Kita bisa bareng-bareng, bonus atau hadiah gitu dari pemerintah baru. Dan ini kami satu waktu gitu ya. Mama dan abang aku ikut bareng aku pas kami dapat hadiah. Ini memoris ketika aku jadi guru lagi tetangga-tetangga aku. Oke, next ini ada teman-teman aku, tim aku waktu di nasional dan tinggi nasional. Ya ini di Kalimantan Timur. Next ini ada Kakak Kesa dan Bapak ini mereka lah yang selalu memberikan hadiah umroh. Ya selanjutnya nah ini aku sama mama aku sama abang aku di Indonesia Singapura dan Dubai. Cuma gak bisa di sini. Nah ini memoris itu, ini ada teman-teman kelas aku kelas C25. Oke, selanjutnya teman-teman MA aku yang satu kamar aku, ini Ustaz Berides, teman-teman sekamar aku. Nah jadi kan kalau di pondok itu setiap tahunnya pasti akan pindah kamar, tapi ini aku masukin yang teman kamar terakhir kali di pondok, kamar 3 Mekah. Oke. Next ini teman-teman satu kelas aku, itu kelas religi di MA. Oke, ini teman-teman satu angkatan aku yang hari sampai tahun 2024 tahun kemarin. Nah, itu dia teman-teman, review dari Dreambook aku. Nah, terus ada sedikit cuplikan atau video gitu dari beberapa orang terdekat aku tentang diri aku. Check it out. Aisyah Mawaddah itu memiliki historis pemberian nama yang terjadi perbedaan antara ayah dan mamanya. Ayahnya ingin anak perempuannya bernama Mawaddah karena ketika itu dia mendengar MTQ nasional juara satunya namanya Mawaddah, maka dia ingin anaknya menjadi ahli Al-Quran sehingga diberi nama Mawaddah. Sementara saya, mamanya ingin nama anak perempuan saya namanya Aisyah karena saya berpikir Aisyah istri Rasulullah itu selain cantik dia juga cerdas. Nah akhirnya disepakatilah namanya menjadi Aisyah Mawaddah. Dan benar, Aisyah memiliki kecerdasan terlihat kemampuannya dari kecil, sehingga secara akademis dia selalu meraih juara 1 atau 5 di kelasnya. Namun satu hal yang menjadi kepikiran oleh saya, dia bersikeras untuk melanjutkan pendidikannya di luar kota. Padahal saya berharap dia anak perempuan satu-satunya paling bungsu menetap bersama saya kuliah di Pekanbaru saja. Dia bersikeras ingin mandiri, ingin
merantau. Dan saya pun akhirnya berlapang dada, ikhlas, dengan penuh doa dan harapan semoga Allah tetap menjaganya, membimbingnya. Jadi anak yang istiqomah dalam ketaatan. Sukses selalu untuk Aisyah. Doa mama selalu untukmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Aisyah tuh kan adik abang. Terus menurut abang Aisyah tuh orangnya kayak mana? Aisyah. Ya. Aisyah itu dia, kalau kata Ustaz Zainabit, dia kayak menggigit. Dikit maksudnya? Dia menggigit. Jadi kalau sudah ke satu hubungan, dia nggak lepas itu. Contohnya kayak apa tuh? Ya, contohnya kayak dia ikut lomba, itu nggak akan bisa diganggu tuh Aisyah kalau ikut lomba. Wah, dia kalau diganggu. Terus apa lagi yang lain? Ini yang positif semuanya. Ya semuanya, negatif boleh, positif juga boleh. Tapi Aisyah itu dia keras kepala dia. Terus apa lah? Contohnya? Jadi kalau sudah ada maunya, terus dia orang lagi kan, pasti itu harus dapat gitu. Oke, selain itu yang positifnya apa lagi? Positifnya dia anaknya manja. Bang manja termasuk hal positif. Positif juga, ada negatifnya juga. Ada kesan pesan gak sih buat Aisyah? Sah, kalau pacaran ya harus selesai kuliahnya, harus sampai S3 lah. Habis itu dapat kerja, Udah ketua kan kalau sampai S3 dapat ya aja. Biar dapat suaminya yang lebih dari dia kan. kali jadi kalau S3. Oke deh. Oke bang, terakhir ya. Ya, Warna favorit Aisyah apa? wah itu udah jelas lah. Coba lihat bajunya, tasnya, habis itu pasti pergi, kalau balik Jackie, pasti yang dipesan warna pink. Motornya pun tahu nggak apa? Warna pink. Oke, terima kasih. Ya, itu dia beberapa pendapat atau video lah gitulah pokoknya dari beberapa orang terdekat aku lah tentang aku begitu teman-teman semuanya. Oke, baik, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang ada di dalamnya itu bisa menginspirasi teman-teman semua, bisa pokoknya bermanfaat lah gitu bagi teman-teman semua. Semoga segala impian dan harapan mohon maaf. Semoga segala impian, doa, harapan, apapun itu, semoga dimakbulkan oleh Allah, segera diwujudkan tepat waktu ataupun lebih cepat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman semua juga bisa nih ya membuat dream book juga supaya mimpi-mimpi yang mau kita gapai itu lebih tertata. Karena katanya gitu, ada yang mengatakan kalau mimpi itu ditulis itu akan lebih 90% bisa terwujud. Gitulah pokoknya. Jadi aku merekomendasikan kalian membuat dream book ya, karena memang ya awalnya tuh aku nggak percaya kalau aku bisa membuat dream book sekreatif ini, sekeren ini, selucu ini gitu. Tapi jika kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu. Ternyata aku bisa buatnya, teman-teman. Alhamdulillah, bersyukur sekali. Terima kasih Pak Apple dan Bu Nurti sudah menugaskan tugas ini. Jadi aku tahu kalau ternyata aku kreatif ya. Oke, tapi itulah. Terus aku mau cerita sedikit. Nah, ini di bagian ini, aku paling suka di bagian ini dah. Nah, ini aku buatnya sejam tau guys. Tuh, effortnya. Ini. Satu lagi, semoga nilai tugas Dreambook Aisyah amin ya Allah, karena ini tugas UTS gitu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dukung Aisyah nggak jadi YouTuber? Dukung nggak?